Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bersyukur hari ini karena penyertaan Tuhan, kita boleh menikmati hari yang baru. Saat ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, "Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku." Jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib untuk saya dan saudara. Kita tahu bahwa seharusnya kita manusia yang berdosa yang disalibkan. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahannya kepada kita, Ia rela mengorbankan dirinya. Biarlah pujian ini mengingatkan kita kembali tentang karya terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Mari angkat pujianmu dan katakan, "Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah yang kami rayakan kematiannya untuk menebus kami selaku manusia yang berdosa. Kami bersyukur karena hari ini kami sebagai jemaat-Mu di tempat kami masing-masing, kami mau merayakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Oleh karenanya, berkatilah penyembahan kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di dalam penyembahan ini menyenangkan hati Tuhan dan memberkati kami sebagai jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian penyembahan kami hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelum itu, mari kita angkat pujian oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Jemaat kekasih Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Jones Akal pada hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, agar kami dapat bersama-sama mengerti firman Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu juga dapat menyampaikannya dan memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa.
di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita dalam ibadah hari ini adalah Yesus mati. Didasarkan pada teks antara lain Kejadian 3 ayat 15, Lukas 23 ayat 44 sampai 49, dan Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati di kayu salib Golgota, Yerusalem, Israel, kira-kira 2025 tahun yang lalu. Mengapakah Yesus mati? Yesus mati di sana dulu karena alasan berikut. Pertama, Yesus telah mati sesuai dengan rencana Bapanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menunjukkan kekudusan, kedaulatan, kehendak, kasih, dan kemurahan Allah. Memang Ia sempurna, sehingga semua rencananya pun sempurna. Karena itu terpujilah nama Tuhan Allah. Haleluya. Yang kedua, Yesus telah mati karena Ia menyerahkan nyawanya. Tertulis dalam Injil Lukas 23 ayat 26 sebagai berikut. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Yesus melakukan hal ini karena ketaatan mutlak kepada Bapanya. Searah dengan kebenaran ini, Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus menulis, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Sempurna. Yesus adalah model sempurna kita. Bandingkan dengan Wahyu pasal 2 ayat 10. Kita diharapkan untuk setia sampai mati. Dengan demikian kita pun sempurna bersama dengan Dia yang sempurna adanya di surga. Alasan terakhir yang ketiga, Yesus telah mati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Tetelestai bahasa aslinya. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30. Rencana Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa melalui iman kepadanya diselesaikan oleh Yesus Kristus dengan sempurna.
Kematiannya di kayu salib adalah rangkaian kemenangannya atas iblis. Ia membebaskan umat pilihannya dari hukuman dosa, yaitu kematian karena dosa, kematian kekal. Ia telah datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan kepada kita. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang menurut perkataan Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah mati sesuai dengan rencana Bapanya, dengan cara Ia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Rencana, cara, dan tujuan ini sempurna, kudus, tak bercela. Haleluya. Karena itu, terimalah dengan syukur kematian tubuh yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, termasuk jika kehendaknya memanggil seseorang, seperti pendeta setia di Jakarta melalui virus corona. Kita terima itu dengan syukur, karena itu rencananya yang mutlak, kudus, dan adil. Terimalah kematian tubuh ini dengan syukur. Yang dikehendaki oleh Tuhan Allah itu sempurna. Yang kedua, taatlah sampai mati sesuai dengan firman Kristus yang disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah kita yang setia sampai mati, karena kita mengikuti model Yesus Kristus yang setia melakukan kehendak Bapanya dari awal sampai akhir, sampai dia mati di kayu salib. Dan yang ketiga, layanilah gereja Kristus dengan fokus hidup berkelimpahan. Sebab itu tertulis sesuai dengan pekerjaan Yesus Kristus. Pencuri datang, katanya, yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 10. Hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan buat firman yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan dan doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kita mengangkat pujian di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 202. Darah
Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tatanya. Ku tertebus demi darahnya. Dalam bayu malam tengah peperangan, Tuhan janjikan kemenangan. Dari musuh kelam masuk naung Tuhanku, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tatanya. Ku tertebus demi darahnya. Doa penutup dipimpin oleh Bapak Gembala. Jemaat kekasih Kristus, mengakhiri dari seluruh ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Dimuliakan Engkau ya Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, Allah yang telah hadir melalui Roh Kudus-Nya di dalam seluruh penyembahan kami pada hari ini. Kami bersyukur kami dapat melakukan ibadah ini di dalam pertolongan-Mu. Kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh memberi persembahan, dan hamba berdoa kiranya di dalam kasih Tuhan terus memberkati jemaat Tuhan yang sudah dengan setia melayani Engkau lewat berkat-berkat-Mu yang telah mereka peroleh dan telah mempersembahkan sebagian dari berkat itu. Berkatilah, biarlah persembahan kami dapat menopang seluruh kegiatan pelayanan yang diatur oleh panitia hari-hari besar gerejawi yang ada di jemaat Tuhan GKI Tanjung Lapang. Hamba terus berdoa bagi jemaat-Mu, mohon berkat-Mu Tuhan. Lindungilah dengan kuasa Allah, jauhkan dari kuasa-kuasa setan, jauhkan dari segala macam sakit penyakit. Kami mohon Tuhan melindungi dengan kuasa darah Yesus. Sebab kami tahu Tuhan Yesus telah berkorban bagi kami, telah menyucikan kami dari dosa-dosa kami. Dan juga darah itu juga membasuh penyakit jasmani kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur untuk penyembahan ini dan mengakhirinya dengan mohon berkat-Mu. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa, kasih yang kekal yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pemeliharaan tuntunan Allah Roh Kudus, menyertai jemaat Tuhan hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sebagai jemaat yang telah ditebus-Nya. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan kematian Yesus Kristus yang telah menolong kita dan telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Haleluya. Shalom. Selamat pagi.